رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, di mana pada malam hari ini yang diguyur hujan dan ditambah jamaah yang makin maju, karena sebentar lagi sudah mau lebaran. Jadi kebiasaan Indonesia memang seperti itu. Kita husnuzon saja, mudah-mudahan yang lainnya sholatnya di mall, mudah-mudahan, karena dia belanja, tahu-tahu tarawih kita raweh. Dan kita berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Kita berharap dari mulai puasa yang pertama hingga malam ini, hari tadi dan esok hari dan sampai selesai, diterima puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah di dalam Al-Qur'an, dalam persis di surat Al-Kahfi. Apa surat Al-Kahfi? Apa artinya? 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh pemerintah, yang saat itu dikategorikan mereka sebagai kelompok pemberontak yang dicari-cari oleh kepolisian saat itu, tentara saat itu. Siapa saja yang menemukan mereka dibawa di hadapan pemerintah dan harus dieksekusi mati berupa bakar hidup-hidup. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini, mereka ini para petinggi pemerintah sebenarnya, para petinggi pemerintah Romawi. Dan ada di antara mereka, ada yang sebagai penasehat negara. Saat itu yang berkembang adalah agama yang menyembah bintang-bintang dan planet Jupiter, Pluto dan kawan-kawannya. Jadi barang siapa di saat itu, ya, saat itu rajanya namanya Gaius. Gaius ini menyuruh pada seluruh masyarakat Romawi agar hak beriman dan beribadah hanya kepada Pluto dan Jupiter, bukan motor Jupiter. Yang tidak mau akan dikasih tanda dan bahkan diberikan label sebagai pemberontak kelas kakap. Nanti kita flashback ke belakang, sini kalian kita ya. Kira-kira sama nggak? Orang-orang Nasrani saat itu membawa agama tauhid yang kemudian masih asli Injilnya. Begitu juga kitab Taurat Zabur masih asli. Yang mereka ini datang hidup setelah Nabi Isa alaihissalam diwafatkan. Nah, kitab Injil ini masih murni dan syariatnya masih oke, original. Tauhidnya masih mantap. Orang-orang Nasrani menyebarkan agama ini di saat ketika di Romawi. Penduduk Romawi, bahkan kerajaannya, pemerintahnya pun tidak suka dengan agama tauhid ini. Tidak suka. Yang kemudian pelan-pelan orang-orang Nasrani ini menyebarkan agama tauhid di kalangan orang-orang Romawi. Dan di antara para petinggi negara
yang beriman itulah yang 7 pemuda ini, Ashabul Kahfi. Ya. Yang pertama namanya Maximilianus. Nama Romawi Maximilianus. Istrinya namanya Helen. Yang kedua, satu Maximilianus. Yang kedua namanya Yamblika. Yang ketiga Martunus. Namanya aneh-aneh. Martunus. Yang keberapa? 4. Yakubunus. Saturnus namanya. Ya. Yang keempat Saturnus. Kemudian yang kelima Yakubunus. Yang keempat Bayunus, yang kelima Yakubunus, dan yang keenam Yamlika dan Tamlika. Maximilianus, Yamlika, Martunus, Bayunus, Kasbunus, Yakubunus, dan Tamlika. 7 pemuda, namanya aneh, nus-nus semua. Paman saya namanya Maxi, orang Kristen. Saya masih keluarga Kristen. Saya bilang, oh kenapa nggak dilanjutin aja jadi Maximilianus, biar keren. Itu ada cerita di kitab kami. Oh iya, Maximilianus. 7 pemuda ini adalah satu. Maximilianus ini adalah sebagai penasehat negara. Yang Tamlika sebagai ajudan raja. Ajudan. Kalau sekarang ajudan itu ajudan presiden, minimal ya kolonel. Ya kan? Bunga 3, 1, 2, 3. Kalau 1 mayor. Dulu akhirnya mereka bertujuh ini terpaku dan tersandung dengan ajaran tauhid. Akhirnya mereka dia beriman. Ketahuan sama raja. Akhirnya kata raja, bagaimana kita memerangi orang-orang Nasrani yang tidak menyembah Pluto dan Jupiter? Loh, kalian ikut-ikutan. Akhirnya mereka pun langsung dikasih tanda, yang begini harus ditangkap, harus dieksekusi berupa bakar hidup-hidup. Karena mereka sebagai dibilang sama pemerintah, mereka adalah sebagai kelompok pemberontak. Coba, enak gak negara kita? Tiap berdasarkan undang-undang, tiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing. Enak kan? Yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, yang Nasrani, hidupnya majemuk. Tapi beda di zaman itu, di zaman Gaius justru tidak mau ada agama baru di situ, dan dia tidak memperlakukan yang namanya hidup bermajemuk. Tidak. Pokoknya yang tidak beriman kepada Jupiter dan Jupiter, Pluto dan lain-lainnya dianggap kelompok radikal, dianggap kelompok terorisme. Halo adik-adik. Ya, yang kemudian mereka bertujuh ini pun langsung kabur mencari jalan keluar dan akhirnya menyelamatkan akidah mereka. 7 pemuda ini menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah kita. Senang sekali, ya kan? Pengajian terbuka, bahkan terbuka umum. Zoom ada juga. Mana ada yang larang-larang? Ada pun yang larang-larang yang Islam itu masa terbuka, seperti yang kemarin di Gemuji. Tinggal satu lagi itu ketemu. Ya Allah, ya Rahman. Akhirnya mereka lari ke Goa. Di Goa mereka tertidur selama 300 tahun, bahkan tidak ada satu pun yang tahu berapa jumlahnya. Sebagaimana
Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, apakah engkau sudah merasa terheran-heran bahwa Ashabul Kahfi, cerita mereka ini lebih dahsyat ketimbang penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Muhammad itu kaget, merasa luar biasa. Mereka tertidur dengan ratusan tahun di situ, bahkan 300-an tahun. Tapi kata Allah, jangan dulu kaget, itu baru kekuasaan saya segelintir, baru sekecil itu. Kamu belum lihat bagaimana itu langit tidak ada, nggak ada tiangnya. Kalau yang berwarna biru, emangnya ada orang yang ngecat di atas sana. Terus 7 lapis bumi, siapa yang bikin? Siapa yang hamparkan? Dan gunung, siapa yang bikin? Sesungguhnya itu semuanya kata Allah, itu kekuasaan saya yang lebih hebat ketimbang karena hanya sekecil ceritanya Ashabul Kahfi. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para pemuda ini akhirnya kabur menuju gunung gua, dan setelah mereka masuk ke dalam gua mereka berdoa. إذ أوى الفتية, ketika mereka sudah masuk ke dalam gua, qalu rabbana, 7 pemuda ini, ya Allah, mereka berdoa. Jadi boleh berdoa pakai doa ini. Doanya 7 pemuda, orang Romawi asli, petinggi negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dari sisimu rahmat kasih sayangmu kepada kami, dan tunjukilah kami jalan yang lurus, jangan sampai kami tersesat sebagaimana dahulu nyembah Pluto, Jupiter, karisma, apalagi nggak ada. Kemudian wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kemudian kami tidurkan mereka sampai beberapa tahun. Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyu hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka, kami sadarkan mereka supaya nanti ada kelompok orang yang datang setelah mereka ini, mereka saling berbantah-bantahan, saling berantem dulu tentang jumlah mereka, tentang jumlah tidur mereka, berapa tahun kira-kira. Ini Ashabul Kahfi. Ada yang bilang enggak, mereka hidup cuma beberapa hari saja. Ada lagi yang bilang 300 tahun. Ada yang bilang lebih dari itu. Dan intinya mereka hidup kurang lebih 300 tahun. Pas tahun mereka saling nanya-nanya, kita hidup berapa tahun di sini? Kayaknya kita hidup cuma 4 tahun. Mungkin sehari, paling juga setengah hari doang. Ternyata salah satunya yang diutus, namanya Maximilianus tadi ini, diutus pergi ke kota untuk membeli makanan sebagai keperluan perut. Pas keluar, dia beli roti pakai duit, yang duitnya sudah 300 tahun yang lalu. Kamu ngecek kan? Ini duit ini kan udah lama, udah gak dipakai. Maximilianus makin heran. Jangan-jangan Allah matikan kita udah ratusan tahun. Pas ke sana orang-orang melihat bajunya, wajahnya, cara berpakaiannya kok kayak zaman dulu gitu loh. Ini orang dari mana? Ternyata pas dia ke rumahnya cari istrinya, namanya Helen. Ternyata di sana ketemu sama cicit buyutnya, cicit cicitnya ketemunya. Cicitnya udah bewokan, udah ubanan, udah tua, yang kira-kira umurnya sudah 100 tahun lebih. Ya kan? Ketemunya sudah berapa keturunan. Kamu siapa? Saya Maximilianus. Kamu ini kayaknya buyut kami. Iya. Saya cicitmu, bukan cucu tapi cicit. Tapi cicit keberapa gitu? 300 tahun masalahnya. Akhirnya Ashabul Kahfi ini pun kembali ke goa dan mereka bermusyawarah. Kata Maximilianus ke teman-teman yang lain, kira-kira kalian mau hidup lagi nggak di dunia ini? Kata yang lain, enggak pengen lagi. Bosan. Dunia cuma begini doang. Terus mau gimana? Udah, kita pengen balik lagi ke surga.
Akhirnya setelah bermusyawarah kemudian mereka diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud. Anjing salah satu anjing yang disebut di dalam Al-Qur'an anjingnya Ashabul Kahfi. Ada 3 nama, cuma satu yang saya lupa. Ada 2 nama yang saya ingat. Anjing itu ulama sejarah mengatakan namanya satu pertama Kitmir, yang kedua Hamron, bukan Hamdan ya, Hamron. Ya, salah sebut Hamron. Itu nama anjing Ashabul Kahfi, Kitmir, Hamron. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita kaji Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu banyak sejarah di situ, menceritakan tentang perpolitikan zaman dulu, tentang pemerintahan zaman dahulu. Sehingga apa? Kita sebagai umat Islam ketika ingin memerintah, ingin berpolitik, gunakan iman dan akal sehat. Kalau iman tidak ada, kebijakan bisa memusuhi masyarakatnya sendiri. Ya kan? Tadi Ashabul Kahfi maksimalnya ketika keluar sudah berganti raja, pemerintahnya sudah baru, yang sudah beriman, yang kebijakannya bagus. Boleh silakan, kalian boleh beriman. Yang tidak beriman silakan, yang beriman silakan. Masing-masing menjalankan agamanya tersendiri. Enak. Makanya setelah kita belajar, ternyata kita ini kalau dipimpin sama pemerintah yang rusak kebijakannya, yang sakitnya di kita, dimoli susah. Ya kan? BBM jadi naik. Jangan salah ya. Kita nggak usah pilih, kita nggak usah pikir yang namanya politik. Anda mau pikir maupun tidak, pasti akan berdampak jika kebijakannya tidak enak kepada Anda sendiri. Seluruh perekonomian, harga barang itu adalah pengaruh dari perpolitikan. Mau nggak mau harus ikut berpartisipasi. Ustaz saya ini tidak digaji, mau dia mau berapa kali ganti presiden, saya begini aja. Jangan seperti itu. Iya betul, kita nggak digaji, cuma kebijakannya itu loh. Giliran BBM naik demo, lu mana aja kalian toh? Giliran gas naik demo, ya ada yang bikin yang demo. Terakhir saya closing di dalam surat Yusuf juga sama. Nabi Yusuf itu diangkat sebagai seorang menteri, bahkan melalui wahyunya Allah. Ketika menteri ekonomi saat Nabi Yusuf itu, saat bersama Nabi Yusuf itu, tidak ada lagi yang bisa menjalankan. Satu-satunya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. Yusuf ambil jabatan itu. Akhirnya Yusuf pun diberikan jabatan strategis yaitu Menteri Ekonomi, tetapi bukan memperkaya ini, betul-betul urusin umat, betul-betul urusin ekonomi, urusin pajak klik. Ketika dia menjadi menteri dan tadinya turun melonjak begini, naik ke atas. Coba luar biasa. Nabi Yusuf itu kan bapaknya namanya siapa yang tahu? Nabi Yakub istrinya ada 4. Ya, nah, jangan ingat-ingat nomor 4. Istri ada 4, Rahel, Lea, kemudian 2 lagi itu mudah tidak disebutin namanya. Anaknya ada 12 orang sama cewek satu, jadi 13. Dari istri pertama ada kira-kira 6 orang. Yang pertama namanya Ruben, Saul, Lewi, Yisahar, Yehuda, Zabulon. Di istri kedua ada 2 orang, Nabi Yusuf, Binyamin. Di budak masing-masing 2 orang, Yisahar, Jad, Naftali, Ashir, Jad, Dan. Itu anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Di antara 12-13 orang anaknya cuma satu yang diutus menjadi seorang Nabi Yusuf namanya. Dia tinggal di Mesir, yang kemudian namanya diganti jadi Yuzarsif. Nabi Yusuf setelah namanya diganti dengan bahasa Mesir, namanya Yuzarsif.
Menteri Ekonomi. Ya, jadi kesimpulan saya saja, kalau iman kita pengen stabil, negara kita pengen aman, maka kita harus bersesuaian dengan Al-Quran. Mau nggak mau kita harus berpartisipasi dalam masalah politik. Mau nggak mau, Anda hidup pun berpolitik sebenarnya. Bagaimana Anda mengatur keuangan Anda itu kan politik. Jangan terlalu banyak beli makanan, itu kan strategi. Politik Anda dalam rumah tangga. Bagaimana supaya anak ini bisa kuliah, Bapak berstrategi untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Kalau negara ini dipimpin oleh pemerintah yang tidak baik, maka kita akan pasti dihajar habis-habisan. Sudah terbukti sejarahnya. Kalau mau keimanan kita stabil tanpa harus kejar-kejar seperti Ashabul Kahfi, maka kita harus terjun sama-sama. Tapi jangan politik drastis, ya, jangan kuat-kuat, jangan jelek-jelekin pemerintah, jangan serang fisik. Kalau serang fisik hati-hati. Tapi ikut dalam pemilihan itu adalah demokrasi negara kita. Dan yang terakhir, anak-anak kita di sekolah ini dengan jurusan apapun itu, tapi ingat akidahnya diperkuat. Karena setelah kita nanti meninggal itu pasti tantangannya lebih berat, ya kan? Pasti tantangannya lebih berat. Maka anak-anak kita perlu kita jaga, perlu kita kasih pemahaman tentang agama. Istri kita, anak-anak kita yang cewek, jangan biarin pacaran begitu saja. Pak, anaknya saya baru ya, silakan dibawa, digonceng. Lama-lama hamil, bunting, yang pusing orang tua. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa sebentar lagi bulan suci Ramadan terakhir, kita ayo terus berpacu hafalan bacaan Al-Quran yang belum beres diselesaikan. Yang sudah khatam 2 kali silahkan lanjut lagi 3 kali, dan yang belum masih terbata-bata baca saja. Allah menilai kesungguh-sungguhan di kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.